Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji UKIN dalam jabatan 2022. Saya Ramadhani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 angkatan ketiga Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan NIM 2202210088. Saya mengajar di SD Negeri Belangkucak, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKIN pada kelas 3 SD dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, pembelajaran keempat. Mohon saran untuk perbaikan agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, sehat? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anakku semangat belajar untuk hari ini. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang
memulai pelajaran, tolong persiapkan buku tulisnya. Persiapkan pulpen, bukunya dikeluarin semua. Alat tulis, buku dikeluarin semua. Udah? Udah. Ibu mau bertanya, ya? Dengar, ibu mau bertanya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa, anak-anakku? Salat. Iya, tentang salat dan hikmah salat. Apa saja hikmah salat? Mendekatkan diri dengan Allah. Iya, mendekatkan diri dengan Allah. Apa lagi? Iya, kalau kita salat, hidup kita akan tenang dan tenteram. Apa lagi? Iya, kita akan menjadi baik dan berakhlak terpuji. Oleh karena itu, anak-anakku, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu adalah wajib bagi umat Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, ibu akan membacakan KD dan tujuan pembelajaran. KD 1.11 meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf alaihissalam. KD 2.11 menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. KD 3.11 memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. KD 4.11 menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mengikuti pelajaran materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, siswa dapat membenarkan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, siswa dapat membiasakan sikap pemaaf terhadap orang lain sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, siswa dapat menemukan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang kelima, siswa dapat menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sudah kita belajar, berarti kita nanti sudah bisa menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang sudah tahu tentang kisah Nabi Yusuf? Pernah nggak mendengar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Pernah. Nah, sebelum kita memasuki, ibu akan membuat kelompok. Kalian mendiskusikan permasalahan Nabi Yusuf itu, yaitu kelompok 1 tentang bagaimana sikap Nabi Yusuf dibenci oleh saudara-saudara.
ketika dibenci oleh saudara-saudara. Oh iya, pemaaf dan sabar. Tepuk tangannya anak-anakku. Bagus. Walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia selalu memaafkan dan bersabar. Coba kelompok 2 maju. Bagaimana sikap Nabi Yusuf ketika dijatuhkan ke dalam sumur? Bersabar. Ya, dia selalu bersabar walaupun dia sudah dijatuhkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Tepuk tangannya ke kelompok 2. Yang kelompok 3 coba maju ke depan. Bagaimana sikap waktu Nabi Yusuf difitnah oleh istri Al-Aziz? Apa sikapnya? Dia bersabar juga. Itu Nabi Yusuf orangnya sangat sabar. Coba tepuk tangannya untuk kelompok 3. Nah anak-anakku, berarti kalian sudah sedikit banyaknya sudah tahu tentang cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak dari Yakub alaihi salam. Ibunya bernama siapa? Iya, Rahel. Pinter. Nabi Yusuf satu keluarga berapa bersaudara? 11. Nabi Yusuf anak keberapa? 11. Iya, 11. Adiknya bernama siapa yang paling bungsu? Bunyamin. Iya,
sumur, disitulah Nabi Yusuf dijatuhkan oleh saudara-saudaranya. Di sumur itu sering dilewati oleh saudagar yang berdagang ke Mesir. Sesudah dijatuhkannya Nabi Yusuf, dibukanya bajunya, lalu bajunya dilumuri oleh darah-darah apa? Darah rusa. Lalu bajunya itu dibawa pulang kepada ayahnya siapa? Nabi Yakub, dan menceritakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan apa? Iya, dimakan serigala. Yang keras, dimakan serigala. Iya. Sesudah pulang lalu diceritakannya kepada ayahnya. Lalu ayahnya menangis mendengar cerita itu sampai matanya buta. Siapa yang buta? Nabi Yakub alaihi salam. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu cintai, selama Nabi Yakub alaihissalam berada di sumur, dia selalu memohon agar ada seseorang menolongnya. Datanglah saudagar yang ingin menuju Mesir. Lalu dia singgah di sumur itu, lalu dia mengambil air. Begitu dia angkat timba, terasa berat. Rupanya dia pun terkejut. Rupanya Yusuf bergantung di dalam timba, dipegangnya tali itu lalu ditarik ke atas. Oleh saudagar itu lalu Yusuf dijual, dibawa ke Mesir untuk dijual. Siapa yang membelinya? Iya, Al-Aziz, pedagang yang sangat kaya raya. Dia seorang raja di Mesir. Lalu diberikannya kepada siapa istrinya namanya? Iya, pintar, Zulaiha. Disitulah, di dalam istana itulah Nabi Yusuf dibesarkan. Nah, sampai di sini anak-anakku ada yang ingin bertanya? Saking tampannya Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf, Zulaiha jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf difitnahnya. Tapi waktu dia difitnah, dia sabar. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Suatu ketika raja bermimpi. Karena Raja Al-Aziz itu bermimpi. Apa mimpinya? Apa mimpinya? Tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Apa maknanya? Lalu dipanggillah orang-orang yang ahli menafsirkan mimpi. Tidak ada satupun yang tahu tentang arti mimpi itu. Ada seseorang dalam penjara mengatakan bahwa Yusuf berada dalam penjara. Yusuf lah tahu dia tentang takwil mimpi. Lalu oleh raja dipanggil. Setelah dipanggil apa katanya? 7 sapi gemuk. 7 sapi gemuk itu adalah perumpamaan gandum yang hijau yang subur makmur. Nah, sedangkan 7 sapi kurus itu adalah gandum yang kering. Yusuf menafsirkan nanti akan ada katanya 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun lagi akan ada kekeringan. Oleh karena itu persiapkan diri selama 7 tahun ini, masa makmur tadi, masa jaya tadi, masa subur, disimpan, ditabung
Yusuf. Saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Lalu ketika Bunyamin ingin pulang, waktu dulu di kerajaan kalau mau pulang diperiksa oleh Yusuf, dia nggak mau menceritakan bahwa itu adiknya. Dia ingin adiknya tinggal di istana bersama dia. Lalu dia masukkanlah piala ke dalam tasnya, piala ke dalam tasnya dimasukkannya. Begitu dia keluar dari istana, diperiksa semua. Diperiksa. Lalu kena sama Bunyamin, dapatlah dia di dalam tasnya piala. Lalu dia ditahan, tidak boleh pulang karena dia dianggap mencuri. Disitulah Nabi Yusuf bertemu dengan adiknya dan menceritakannya bahwa dia adalah kakaknya. Saudara-saudaranya yang lain sudah disuruh pulang, cuma Nabi Yusuf yang tinggal. Itu rencana Nabi Yusuf untuk adiknya Bunyamin. Suatu ketika semua orang tua akan merasa sedih. Hal itu pula yang dirasakan Nabi Yakub alaihi salam ketika kehilangan anak yang paling dikasihani. Sampai dia menangis sampai buta. Air mata kesedihan dan membuat mengalami kebutaan. Dan terkena katarak, nggak bisa lihat dia. Dan setelah bertemu dengan Bunyamin, lalu Yusuf menanyakan pada Bunyamin keadaan orang tuanya. Bunyamin menceritakan keadaan orang tuanya bahwa sepeninggalan Nabi Yusuf, ayahnya selalu menangis sehingga menjadi matanya buta. Nah, dari cerita keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, apa hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Coba, apa aja hikmahnya? Sebaliknya. Yang ketiga apa? Iya, kita hidup tidak boleh sombong. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sama semua. Ya? Sama semua. Kita semua diciptakan oleh siapa?